Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Pemirsa, sekolah tatap muka yang diwacanakan akan mulai diberlakukan Juli mendatang masih menuai pro dan kontra. Namun beberapa wilayah di Indonesia ini juga ternyata sudah memperlakukan sistem belajar tatap muka seperti yang dilakukan oleh wilayah Bekasi, dan kita sempat berdialog dengan Wali Kota Bekasi di segmen sebelumnya. Saat ini kami masih terhubung dengan Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University. Selamat malam Pak Diki, kembali kita berbincang. Selamat malam. Pak Diki, apa saran Anda untuk sekolah yang sudah buka? Tadi kita melihat bahwa ternyata Bekasi contohnya ini sudah melakukan sekolah tatap muka. Ya, tentu evaluasi berkala sangat penting ya. Dan sekali lagi yang saya selalu ingatkan adalah karena ini situasi ini kan dinamis ya, pandemi ini, sehingga adanya koordinasi kuat dengan dinas kesehatan, terutama kalau sekolah itu dengan puskesmas lah ya, atau klinik yang ditunjuk oleh Pemda. Ini akan sangat penting ya, karena perlu juga ada semacam testing berkala ya, per 2 minggu untuk guru ya, dengan rapid test antigen. Kalau terbatas ya sampling aja, tidak perlu semuanya dari seguru itu. Dan untuk siswa setidaknya sebulan sekali ada juga sampling ya. Jadi ya tergantung keterbatasan daerah itu. Kalaupun tidak pun ya, asal semuanya berkomitmen konsisten dalam menjaga jarak ya, kemudian memakai masker, kapasitas kelas itu kalau saya sarankan itu semua sekolah yang membuka atau tatap muka ini menerapkan prinsip kelompok ya. Jadi bukan kelas ya, namanya tuh kelompok. Kelompok ini biasanya kalau melihat keberhasilan beberapa negara nggak lebih dari 20 orang, 10 sampai 20 orang dalam satu kelompok. Kenapa perlu kelompok? Karena lebih mudah dikelola ya. Kemudian juga meminimalisir interaksi begitu antar siswa. Betul. Kemudian menjaga jarak lebih relatif bisa dikendalikan, termasuk harus diingat ini adalah ada kepentingan untuk testing dan tracing ya. Jadi sekolah juga nanti harus punya mitigasi risiko atau skenario, katakanlah tarik rem daruratnya sekolah ya, ketika ada kasus di kelas atau di kelompok itu satu aja, misalnya mau siswanya, mau gurunya yang ngajar. Nah, si kelompok itu harus karantina 2 minggu. Jadi tidak perlu semuanya begitu, hanya satu kelompok itu saja begitu. Karena itulah fungsinya kelompok ya. Nah, tapi kalau di dalam sekolah itu ada kasus 2 yang positif dari guru atau siswanya, atau dari kelompok yang berbeda, maupun dari kelompok yang sama, mau kelompok yang berbeda, itu sekolah itu yang harus 2 minggu istirahat dulu. Baik. Gitu. Tadi di segmen di segmen sebelumnya Anda juga sempat menyampaikan bahwa sektor pendidikan ini boleh dibilang unik dibandingkan dengan sektor yang lain seperti sektor retail, sektor transportasi dan lainnya begitu ya. Apa yang kemudian menyebabkan sektor pendidikan ini unik sehingga Anda menyarankan tadi sebaiknya memang secepatnya dibuka terlebih dulu begitu? Betul. Jadi ini adalah kajian panjang ya dari satu pengendalian pandemi dan sejarah pandemi, dan WHO, UNICEF ya, badan-badan internasional juga sudah dalam posisi yang sama ya. Sepakat ini gitu. Kan ya ada anak ya sebagai generasi penerus. Ada di situ bukan hanya kesehatan fisik, mental ya. Termasuk kalau bicara sekolah itu ada program-program lain, terutama kemarin saya berdiskusi dengan Bu Retno ya dari KPAI bahwa ada kasus di mana anak-anak saat ini yang nggak sekolah itu ternyata mengalami kekerasan fisik dia di rumah. Ada yang juga mungkin keterbatasan dari akses secara nutrisi ya. Nah, inilah yang membuat begitu kompleks sekolah itu, sehingga keputusan membuka dan menutupnya itu harus sesuai dengan kaidah yang sudah dipakai ini, dan itu terbukti berhasil. Di sini pun sama, di Australia pun bahkan pembukaan itu bertahap ya.
dimulainya dari playgroup sampai SD, terus bertahap ke SMP dan SMA gitu, seperti itu di graduasi di Australia. Nah, bahwa penutupan sekolah itu kalau hanya sekolahnya yang ditutup, terus yang lainnya aktivitas terbuka, itu tidak terbukti efektif, nggak ada dampaknya gitu. Ini yang artinya sekali lagi lebih banyak kerugiannya. Nah itu, ini sekali lagi ini mungkin di luar keilmuan saya karena ini menyangkut hal yang dikaitan dengan anak, psikososial dan lain sebagainya ya. Nah, para pakar lain mensupport pendekatan ini bertahun-tahun. Dan sekali lagi ini belum ada perubahan secara universal. Baik. Tapi ini kami mendapatkan survei ini dari Pandemic Talk, ternyata sebanyak 181.000 lebih kasus COVID-19 ini justru berasal dari anak sekolah. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Diki? Betul, bahwa ini hanya menunjukkan bahwa kondisi Indonesia ini ya memang belum terkendali, dan bahwa anak itu tidaklah kebal ya, tapi bahwa dengan hal itu ternyata mengharuskan sekolah harus tutup terus, itu tidak berbasis sains juga. Tidak dibenarkan juga begitu. Dasarnya. Artinya resiko tetap ada, tapi memang sebaiknya anak-anak ini jangan ditunda lebih lama lagi begitu sekolahnya. Betul. Jadi begini, bahwa fakta anak itu bisa terinfeksi dan kasusnya cukup relatif banyak, itu membuktikan bahwa skenario yang kita pilih ini salah kaprah, gitu. Kan membuka ini lain-lain sebelum sekolah dibuka, gitu. Jadi kalau kita ikuti sains, nggak seperti itu. Gitu. Harusnya sekolah dulu, baru sektor yang lain begitu kita buka. Betul itu. Jadi jangan disalahkan sekolahnya. Yang salah itu adalah pendekatan komprehensif kita yang belum sesuai dengan kaidah strategi pandemi yang benar. Gitu. Baik, tapi secara kesehatan sebetulnya seperti apa sih Pak Diki ini? Apakah memang betul ada yang menduga bahwa jangan-jangan ini anak sebetulnya punya sistem imun yang lebih baik begitu, karena sampai sekarang juga tidak ada vaksin buat anak? Itu hal yang terus terang sampai saat ini belum saya peroleh studi ilmiahnya, tapi yang jelas mereka dalam kategori low risk ya, atau risiko rendah ya, seperti yang data yang tadi saya sampaikan ya, bahkan kematiannya 1 dari 3.500. Tapi ini sekali lagi tidaklah menjadikan kita jadi lengah kan, tidak boleh. Artinya kita harus perkuat. Apa yang disampaikan Pandemic Talk itu bahwa satu data yang harus membuat kita memperkuat jaring pengaman ini di sekolah, dan termasuk sebetulnya mereview strategi setiap daerah ya dalam pembukaan sektor-sektor lain ya, karena anak ini terpaparnya kan bisa karena dia di bawah sana sini, atau di rumah dia terpapar dari orang dewasa yang mobilitasnya tinggi gitu. Apa yang Anda sarankan kalau begitu untuk kemudian menjaga mobilitas anak-anak? Kita kan tadi Anda sempat menyampaikan bahwa bisa terpapar di mana saja, atau mungkin bahkan juga di perjalanan menuju ataupun pulang sekolah. Yang Anda sarankan seperti apa untuk pengendalian resikonya? Jadi sekali lagi pengendalian pandemi ini sifatnya sekali lagi komprehensif ya, bahwa laju penyebaran yang di komunitas itu akan berpengaruh pada sekolah gitu. Nah, oleh karena itu, di sisi bahwa pemerintah sudah mengeluarkan SKB pembukaan ini, di sisi lain harusnya pemerintah dalam setiap tingkatan, terutama di kabupaten kota, memperkuat respon 3T 5M-nya gitu. Karena inilah yang menjadi jaring utama pengaman, bukan hanya untuk sekolah, tapi termasuk untuk lansia, komorbid, ibu hamil, dan lain sebagainya. Jadi ini ibaratnya sekali merengkuh dayung, 2, 3, sampai 5 pulau terlampaui. Nah ini yang belum kita lakukan secara
komprehensif dan juga memadai. Jadi aspek 3T ini sekali lagi menjadi kunci ya dalam kita melindungi bukan hanya anak tapi juga kelompok rawan lainnya. Baik, untuk menjawab keraguan orang tua kemudian yang mengizinkan anaknya kembali melakukan sekolah tatap muka, berinteraksi langsung dengan orang-orang sekitar begitu di sekolah, itu seperti apa? Jadi para orang tua harus paham bahwa upaya untuk melakukan tatap muka ini adalah satu upaya strategis ya, strategis penting dalam situasi pandemi ya. Karena ini menyangkut masa depan satu bangsa ya. Masa depan satu bangsa ini. Oleh karena itu kenapa di skenariokannya seperti itu ya. Nah, kemudian ada peran kita semua ya, peran orang tua ya untuk memberikan tambahan proteksi pada anak ini. Karena tetap anak itu lebih banyak di rumah. Walaupun udah tetap muka kan tetap saja dia lebih banyak dengan orang tuanya atau dalam hal ini di rumah. Nah, itu yang juga sangat penting peranannya bahwa orang-orang dewasa yang ada di rumah ini juga menerapkan hal yang sama dalam pencegahan supaya anak ini juga tetap sehat baik di sekolah maupun di rumah gitu. Bahwa di sekolah saya kira ini sudah harus jelas lah, saya juga sudah memberikan masukan ke pemerintah ya apa yang harus dilakukan sebagai manajemen risiko. Nah, namun ada porsi besar, tanggung jawab besar yang mayoritas waktu anak ini di rumah. Nah, ini peran setiap orang. Jadi bahwa sekali lagi tatap muka dilakukan jauh lebih besar manfaatnya daripada risikonya. Itu untuk anak itu sendiri. Baik. Dirasa bahwa tatap muka ini akan jauh memberikan dampak positifnya ketimbang resikonya begitu ya. Tapi terakhir ini Pak Diki, jika seandainya, tentu kita sama-sama berharap bahwa ini tidak terjadi. Namun jika kemudian muncul klaster baru dari lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan? Apakah sekolah harus kembali tutup serentak begitu atau gimana? Ya, mungkin tadi ini yang tadi tertunda ya. Jadi ada rem darurat ya. Itulah sebabnya evaluasi berkala termasuk pemantauan harian itu selalu ada ya. Nah, di dalam hal ini ada dua hal yang menjadikan sekolah itu harus tutup ya untuk sementara waktu. Pertama, meskipun sudah berjalan nih kegiatan. Pertama adalah adanya kasus positif baik itu pada siswa ataupun pada guru ya. Misalnya ada kasus satu ya di kelompok itu berarti semuanya karantina 14 hari ya. Tapi kalau dalam satu sekolah itu ada 2 kasus atau lebih dan itu dikaitkan dengan kejadian di sekolah, maka sekolah itu libur 2 minggu ya, 14 hari. Nah, kemudian kalau dalam satu kabupaten kota sepertiga dari sekolah itu yang ada di kota itu, mau SD, SMP ya, SMA itu ternyata harus tutup karena ada minimal 2 kasus. Nah, sepertiganya dari sekolah itu, misalnya dari 10, ya kurang lebih 3 sekolah harus tutup. Nah, yang lain harus tutup juga dulu 2 minggu. Gitu. Untuk memastikan program testing, tracing berjalan. Ya. Nah, hal kedua yang membuat sekolah itu harus juga istirahat dulu, ya. Tapi yang ini tidak dibatasi 2 minggu, tapi tergantung pada pengendalian daerah itu. Pertama karena misalnya rumah sakit di kota itu penuh sampai melebihi 70% dari kapasitas ya, dikaitkan dengan COVID ini. Kemudian angka kasusnya juga meningkat, kematian meningkat. Nah, itu sekolah tidak boleh buka dulu. Dia berhenti dulu sampai kapasitas rumah sakitnya kembali normal. Baik, dan angka positif ini sudah semakin melandai begitu ya? Betul, baik, betul. Ya, baik. Walaupun tidak harus sampai 0 ya. Baik, Pak Diki, terima kasih atas waktunya. Dan paparan Anda juga mudah-mudahan ini juga semakin mencerahkan kita semua untuk kemudian yang masih ragu ternyata ada tinjauan secara sainsnya seperti apa. Begitupun yang memang sudah menyambung baik, begitu akan semakin yakin bahwa apapun kemudian keputusan yang diambil oleh pemerintah ke depannya tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Selamat malam Pak Diki.
Baik, selamat malam. Ya pemirsa, apapun nanti keputusannya pada saat bulan Juli mendatang, apakah sekolah ini akan kemudian diberlakukan secara tatap muka, ataukah kebijakan ini kemudian kembali ditunda, tentu pemerintah atau pemangku kebijakan sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak dari berbagai pihak agar kemudian dunia pendidikan ini tidak mengalami kemunduran atau stagnansi. Nah, kita sama-sama kawal, kita sama-sama berharap bahwa pembelajaran sekolah tatap muka ini kemudian akan kembali mendongkrak dunia pendidikan di Indonesia tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesehatan. Demikian dialog kami di Indonesia Bicara kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.